Warga Tanling TV, bersama saya AB Aris Bringos. Saat ini saya berada di Kota Cimahi, tepatnya di Kecamatan Cimahi Utara, di Kelurahan Cipagran. Nah, yang ada di depan saya ini adalah Kang Wisnu dan juga Kang Vidi, Pak Camat. Istrinya jadi camat, makanya dia jadi Pak Camat. Bapak PKK ya? Bapak-bapak PKK. Kita akan belajar banyak. Ini saya di Farm Sidat Perkasa Nusantara. Kita akan bicara, belajar banyak mengenai budidaya seluk-beluk bisnis sidat. Nah, mungkin sidat itu apa? Sidat itu jadi semacam belut tapi ada telinganya. Mirip belut tapi ada telinganya. Ini menarik sekali. Oke. Kang Wisnu, bisa diceritakan apa yang menjadi latar belakang sehingga mengambil keputusan budidaya atau bisnis sidat ini? Silakan. Ya, awalnya ya the power of kepepet Pak, korban COVID. Korban COVID. Korban COVID. Jadi tadinya tuh saya marketing di perusahaan snack. Ya. Tadi yang tadinya omset sekian sampai angka sekian pun nggak sampai. Ya terus ya sambil berpandangan saya ingat ya bisnis apa itu buat samping-sampingan itu. Tadinya berpikir untuk di cupang. Oke. Ternak cupang itu kan waktu itu lagi rame. Tapi saya berpikir lagi kalau untuk hobi orang berapa sih beli cupang dalam satu rumah itu paling ya berapa. Terus saya ingat lagi tahun 2012 itu saya baru lulus kuliah terus kerja juga di tempat lain itu sempat pengen budidaya ini, tapi semuanya sudah sedang main gitu, sisanya udah penuh pasarnya untuk ekspor. Ya. Jadi waktu itu diurungkan dan sekarang mungkin momennya tepat, ekspor pun agak sulit. Di samping itu nilai gizinya untuk anak-anak, untuk semua orang itu cukup tinggi dibandingkan ikan-ikan yang lain. Jadi latar belakangnya seperti itu. Istilahnya sayang kalau nilai gizi setinggi ini, sebesar ini, manfaatnya tuh malah jatuh ke orang luar. Oh begitu. Jadi biasanya kan ini mumpung ekspor banyak. Ya. Nah ini digenjot ini Ya, malah ketika betul. ekspor dibatasi malah melakukan bisnis ini. Ya. Pengen membuka pasar dalam Pengen negeri. membuka pasar dalam negeri. Sayang sekali kalau gizi sebesar ini yang menikmati orang luar. Sedangkan anak-anak kita malah nggak tahu ikan ini ikan apa. Kita bisa survei di pasar, kita tanya orang, Pak tahu sidat, tahu unagi, tahu oling, tahu sogili, jarang yang tahu. Jadi sidat ini nilai gizinya sangat tinggi. Nilai gizinya sangat tinggi. Oh oke, itu yang menjadi Ya. ketertarikan gitu. Oke, terus kemudian belajar dari mana ini? Awalnya otodidak karena memang saya basicnya penghobi ikan hias. Semua ikan pernah saya ini sampai air laut. Ikan air laut itu saya piara. Terus saya berpikir juga, artinya kalau ikan ini saya baca-baca spesifikasi kebutuhan sekian dengan spesifikasi ikan hobi yang saya jalankan ini sepertinya bisa masuk. Saya coba terjun, trial error. Tapi nggak semudah itu ternyata. Oh oke, mungkin bisa dibagikan. Kendalanya apa? Kendalanya Waktu pertama kali memulai ini. satu, pemilihan bibit, kualitas bibit. Kedua, penyakit. Ketiga, pengontrolan hama penyakit. Dan keempat, pertumbuhan. Nah, ketika ikan ini udah mencapai terkendala 4 ini sulit, Pak. Kendalanya di situ. Pertama mencoba itu ya asal dilihat di YouTube, ya sesuai sama apa yang saya baca. Oh, ternyata gagal. Gagal, saya terus penasaran ikut pelatihan gini, caranya masih kurang banget. Keliling Pak, saya ke pesisir dari Ciamis, Cilacap, Kebumen, Jogja, semua tiap farm saya datengin semua, ambil ilmunya. Oh jadi perjuangannya sampai segitunya ya? Luar biasa. Luar biasa. Keliling-keliling mencari guru. Ya, mencari guru untuk belajar sidat. Oke.
modal awal berapa Mas? Kalau misalnya bisa dibagikan ke warga Tanling TV, misalnya, wah saya pengen bisnis sidat seperti Kang Wisnu, seperti Kang Vidi, itu modal awal minimal berapa? Kita hitung-hitungan bibit dulu ya. Sidat itu ada 3 fase pembibitan. Fase pertama itu glass eel, paling kecil, dia bening, dan itu kuantitinya paling banyak. Dari 1 kilo itu isinya sekitar 4.000 ya. Kurang lebih 4.000 ekor. Dan harganya kemarin berapa? 1,5 juta. 1 kilo itu 1 kilo, 1,5 juta. Tapi mungkin untuk jangan jadi patokan karena tiap seller pasti beda-beda. Terus kedua itu ada fase elver lebih besar sedikit, mungkin sebesar pensil atau pulpen. Usia 3 bulan. Itu harganya sekali lagi jangan jadi patokan ya Pak. Itu sekitar 800.000 per kilo. Isi sekitar 400 ya. 300-400 ekor. Terus fase selanjutnya itu ada fingerling, itu udah lebih besar. Nanti ada contohnya di sini. Ya. Hampir sebesar, namanya fingerling, jadi sebesar-besar jari. Itu sekitar 600 ya. 500-600.000 isi berapa ya kemarin? 40 ekor. Nah, setelah itu baru sampai fase konsumsi. Sekilo minimal 1 kilo isi 4 ekor berarti 250 gram ke atas. Itu harganya biasanya di pasaran itu 200 up lah. Oh, 200 lebih 200 per kilo ya? Per kilo. Itu kalau sudah mulai panen? Iya. Oh, oke. Kang, itu kan 1 kilo isi 4.000, ya kan? Itu tingkat kematiannya berapa persen itu? Bisa 100%. Hah? Bisa 100%. Bisa 100%? Wah, apa penyebabnya? Penyebabnya macam-macam. Misalnya salinitas. Salinitas itu kadar garam. Salinitas di sana itu kan tangkapan alam, Pak. Belum ada teknologi yang bisa memijahkan ikan ini. Jadi seluruhnya tangkapan alam. Dari salinitas kadar garam yang di sana, penampungan ataupun alamnya, sama kadar garam yang kita sediakan di sini sama atau enggak? Harus sama. Terus ngukurnya gimana tuh? Ada alat ukurnya. Ada alat ukurnya. Oke. Jadi harus disamakan, itu pertama. Kedua, aklimatisasi suhu airnya. Itu yang krusial di situ, suhu air. Ketiga itu pH air. pH yang ada di farm kita harus standar, berat itu di angka 6,8 sampai 8. pH-nya 6,8 sampai 8. Ya. Itu untuk habitat yang paling bagus. Iya. Iya. Oke. Ketiga, berapa ya tadi? 3 ya? Iya. Keempat, kadar oksigen dalam air, DO, dissolved oksigen. Itu sekitar, saya lupa bentar. DO itu 25, di atas 25 ppm. Karena untuk alat ukur ini cukup mahal, cukup susah juga mencarinya. Jadi kita kadang akali, pokoknya air mengalir deras itu udah cukup. Oke. Karena DO ini susah, jadi semakin banyak kadar garam semakin bagus. Semakin aerator, maksudnya kadar oksigen. Oh, kadar oksigen semakin bagus. Semakin bagus. Berarti sangat berbeda dengan belut ya? Sangat berbeda. Belut dikasih cacahan gedebok pisang aja kayak di hidup, di sini nggak bisa ya? Oh, oke. Terus kemudian dari sisi market, dari sisi pasar gimana? Tentunya kan kalau bisnis kan harus mikir marketnya. Betul. Gimana marketnya? Nah, kalau untuk yang senior saya sebelumnya, karena mereka sudah pemain lama, sudah sakti saya bilang. Dari bibit sekian bisa hidup semua, 99-98% hidup. Menurut saya itu sakti. Mereka itu lempar ke Korea, ke Jepang, Taiwan. Tapi untuk saya pribadi saat ini pengen mengalihkan pandangan, ngajak teman-teman, ngajak para senior sekarang pembudidaya sidat ini mengalihkan pandangan, ayolah kita main di dalam negeri. Sayang sekali untuk nilai gizi setinggi ini, nutrisi sebanyak ini, kalau cuma kita lempar-lempar terus keluar, anak kita dapat apa? Oke. Ini merintis tetapi mulia ya. Mudah-mudahan, amin. Merintis tapi mulia.
nggak mau ekspor, jadi untuk khusus pasar dalam negeri. Ya. Memang pasar dalam negeri gimana pasarnya? Ya itu salah satu tantangan, kendala segala macam. Kalau orang Jawa bilang dadal dual bapak bunyak, Pak. Untuk dalam negeri ini, orang kita bicara sidat di pasar, kita bicara sidat ketemu orang di jalan, kita bicara sidat belum tentu tahu. PR-nya adalah market, terbesar market. Tapi pernah nggak dari pihak apa itu pembeli ini tolong dipasok ini, mau saya pakai ekspor gitu? Pernah. Pertama saya karena memang fokusnya untuk dalam negeri, saya langsung tolak. Langsung ditolak. Oke. Sekarang untuk modal nih, kolamnya berapa kolam, kemudian kira-kira habis berapa, Kang? Silakan. Ya, bicara global aja mungkin ya, kurang lebih lah. Ini kebetulan saya tuh punya 4 kolam terpal nih, yang ukuran diameter 1,5. Itu saya kasih rangkanya itu pakai besi wermes. Jadi kemarin saya beli satu besi wermes itu kurang lebih 400 dibagi 4, tinggi 50 cm jadinya kan. Ya. Jadi pas bikin, jadi 4 kolam terpal, bikin dudukan, las. Kurang lebih kolam terpalnya itu di angka 180.200 lah, 1.000 per satu kolam. Jadi 4 udah 800, sama wermes 400. Ya berikut dengan las udah 1 juta ya, 1 juta. Kemudian ya untuk sirkulasi paralon, kemudian aerator, pompa air saya beli juga, ada heater. Kurang lebih masing-masing per kolam itu dihitung 300.000 lah. Berarti 1.200.000 ya 5 juta lah. 5 kurang juta lebih. ya? Nah, 5 juta itu udah 4 kolam. Oh, 5 juta itu 4 kolam. Ya, udah berikut dengan perlengkapan keperluannya gitu, sirkulasi untuk pembuangan paralonnya. Oke. Udah aeratornya, pompa airnya. Tinggal kita nyediakan apa? Media filternya aja paling. Media filter lah. Itu di luar yang 5 juta tadi. Oh, jadi sebenarnya relatif nggak begitu mengikat besar arus ya segini, untuk betul. modalnya ya. Betul. Oke, jadi warga Taling TV ini tidak terlalu banyak. Untuk modal awal itu bisa 5 juta, jadi 4 kolam ya, Kang ya? Betul. Saya tambahin kalau untuk budidaya sidat ini sebenarnya seninya itu adalah kita nggak harus berpatokan sekian, tapi ya kita punya lahan kotak, lahan akuarium misalnya, bebas. Kalau terpal seperti ini kita punya lahan kotak, itu cukup. Kang, saya kan banyak mendengar mitos-mitos tentang sidat, itu benar nggak sih? Itu coba diceritakan mitos-mitos yang ada gaibnya. Banyak. Bagaimana? Untuk mitos sendiri biasanya di orang-orang yang di hulu sungai, itu ikan sidat ini biasanya yang besar-besar, sebesar kepala, sebesar betis, sebesar paha, itu mereka mendiami. Bentar, bisa sampai sebesar betis? Sebesar betis, sebesar pohon kelapa. Oh ya? Itu mendiami sumber-sumber mata air. Oh. Dan itu dilindungi adat biasa, dilindungi masyarakat. Kenapa? Karena menjaga sumber air. Oh gitu. Ya mungkin tiap daerah ceritanya berbeda ya. Ada yang ini piaraannya si Anu, kita nggak usah sebut gaibnya. Ya. Si Anu, oh ini punyanya si Anu. Dan memang teknologi saat ini pun memang belum ada yang bisa memijahkan. Oh belum Belum bisa ada. memijahkan. Jadi kalau di sini supaya beranak itu belum bisa. Belum ya? bisa. Baru pembesaran. Pembesaran. Seperti lobster. Oh seperti lobster. Lobster air laut. Berarti bibit itu diambil dari alam. Oke. Sebentar saya sambung lagi untuk yang di hulu mata air. Ya orang-orang adat itu melindungi biar mata airnya itu terjaga. Apa hubungannya? Gini loh. Sidat itu kan karakternya dia mencari sumber air. Seneng dia. Seneng. Jadi kita misalnya keluar air dari paralon, dia pasti masuk paralon. Oh. Dan ketika di alam bisa kita bayangkan berarti dia masuk ke sumber air paling pertama. Oh gitu ya? Ya. Oh. Ini saya amati. Dan ketika sidat yang di hulu sungai itu di mata air itu kita ambil, otomatis nggak ada yang ngurak gitu, nggak ada yang membersihkan. Dan kita kan nggak bisa menjamin itu sumber air itu selalu bersih, minimal tersumbat.
kotoran atau lumpur, itu lama-lama bikin mampet. Oh, Nah, dengan sidat adanya itu sidat ya dia membersihkan. ya. Oh, iya, 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 iya. Lancar sininya airnya. Oh, jadi kayak apa pembuluh darah itu bergerak, nah ini dibolong Nah. ya. Ternyata. Oke. Jadi memang banyak cerita-cerita mitos ya. Betul. Cerita mitos itu gunanya untuk melindungi. Jadi misalnya ini sidat ini jangan diambil karena ini pemeliharaannya Kanjeng Pangeran AB Aris Bringos. Kalau diambil wah nanti terjadi malapetaka. Tapi itu kearifan lokal ya. Betul. untuk melindungi sidat. Dan Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang bisa dibagikan ke warga Tani Link TV. mungkin bertanya-tanya ya kenapa namanya Sidat Perkasa Nusantara. Sidat Perkasa Nusantara. Sidat ini bisa membuat negara kita Nusantara ini perkasa. Pertama, karena gizinya luar biasa. Kedua, kalau Bapak tadi mengatakan ikan sidat ini seperti pembuluh darah, Pak. Memang kandungan sidat itu mengandung niacin. Dia bisa membersihkan kerak-kerak di pembuluh darah. Oh gitu ya? Iya, Oh, jadi saya ngabur tadi malah bener ya? betul. Luar biasa. Oke, Kang, mungkin bisa dibagikan tips ke warga Tani Link TV yang mau berbisnis atau budidaya sidat ini, apa yang bisa disampaikan? Tips-tipsnya apa? Silakan. Tipsnya mungkin terus belajar. Belajar itu nggak cuma lewat YouTube. Belajar itu dari pengalaman. Semua sumber, terutama senior-senior, dan kami pun ketika ada yang belajar kita nggak cuma jual beli Pak di sini. Ada yang mau belajar, monggo kami ajari, kami dampingi selama itu gitu? masih ya. Oh, jadi menerima pelatihan juga? Nggak menerima pelatihan, pokoknya Belajar. kita bimbing, kita dampingi, diskusi, kita dampingi, Ditarik biaya nggak? gratis, Enggak. gratis. Gratis. Terlalu mulia. Oke, apalagi bisa dibagikan? Ya Selain intinya itu? ya karena saya juga belajar ya dari gratisnya tadi, walaupun ada yang berbayar, tapi saya keliling pesisir selatan itu secara gratis ya, saya bagikan gratis. Oke, Nah, warga Tani Link TV, demikian bincang-bincang singkat saya AB Aris Bringos dengan Kang Wisnu, dengan Kang Vidi. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai budidaya sidat seperti apa, tunggu tayangan video berikutnya.